70-an, Pak. 70 miliar? Ya, Hah? 70 miliar 10 orang. Jadi operasionalnya dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 subuh ya, Bu ya? 5 sore, Oh, Pak. iya, sorry ya. Agak gimana gitu ya, podcast kali ini ya. Halo Sukmania, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya Hendri Palti sebagai Dirut dari PT BPR Sukma Kemang Agung. Pada kali ini kedatangan seorang tamu, seorang ibu-ibu yang luar biasa, baik dari size-nya maupun dari BPR-nya. Siapa nggak ada ya? Kita sambut Ibu Yana. Selamat datang Ibu Yana, apa Terima kabar? kasih Pak Hendy. Ya, Baik, Pak. Maksud dan tujuannya datang ke sini ngapain ya, Bu? Saya tadi maksud dan tujuannya tadi. Oke, Bu. Ibu bisa perkenalkan diri ke Sukmania, nama sama BPR-nya sama jabatannya, Bu. Silakan. Oke. Halo Sukmania, saya Ibu Yana dari BPR Koperindo Jaya. Saya sebagai Direktur Utama di BPR Koperindo Jaya. Oke, alamatnya Bu sama mungkin kalau ada kantor kasnya di mana aja biar Sukmania bisa tahu langsung datang gitu. Ya, kebetulan BPR Koperindo cuma punya kantor satu, Pak Henry. Satu, oke. Nah, Di Jalan AM Sangaji, Jakarta Pusat. cuma satu ya, Bu ya? Cuman satu, kita tidak punya cabang, tidak punya kankas, tapi di bawah Koperindo itu adalah koperasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Oh, ini jadi koperasi atau BPR, tapi BPR. Koperindo Jaya ini merupakan bagian dari induk KUD, di mana kita tidak punya cabang, tetapi cabang-cabang itu ada di KUD, KSU, dan KSP. Oke. Nah, ini BPR Koperindo tadi, Bu, udah berapa tahun berdiri, Bu? Berdirinya sih dari sebelum akuisisi ya, sebelumnya diakuisisi dari BPR Swadaya Tunggal di tahun 2019. Oke. Masih baru, Pak. Masih baru ya? Iya. Nah, ini berarti udah dapat penghargaan apa belum nih, Bu, selama ini? Biar Sukmania tahu. Dari 2019 sampai 2024 ini sudah 4 kali dapat penghargaan. Oh, itu dari Infobank 2 kali, dari DeFinance 2 kali. Oh, berarti dapat penghargaan nih. Berarti Iya. benar-benar luar biasa. Asetnya, Bu, berapa, Bu? Asetnya, posisi aset saat ini di 70 miliaran, Pak. 70 miliar ya? Iya. Wow, gila ya. Jadi pelayanannya gimana, Bu? Kalau misalnya orang mau minjem, datang, dilayani dari berapa ke berapa biar Sukmania bisa tahu gitu. Sukmania BPR Koperindo segmen pasarnya itu khusus, Pak Henry. Khusus. Oke. Jadi kami tidak menyentuh ke umum, tapi kepada koperasi-koperasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Namanya Koperindo Jaya, itu adalah Koperasi Indonesia Jakarta sekitarnya. Oh, Karena kenapa Jakarta sekitarnya? Karena terbentur dari wilayah kerja BPR. Oh, berarti kalau masyarakat biasa datang mau minjem ke Koperindo bisa apa gimana? Bisa, Bu? tapi kami lebih arahkan kepada lebih khusus kepada anggota koperasi. Anggota koperasi. Kalau Iya. belum jadi anggota koperasi berarti bisa aja ya, Bu, ya, minjem Bisa datang aja, ya? bisa Ya? aja. Nah, itu pinjamannya dari berapa juta, Bu, sampai berapa juta? Kalau pinjaman untuk anggota koperasi itu minimal 8 juta sampai dengan 1 M. Oh, sampai 1 M. Jangka waktunya, Bu? Jangka waktunya dari 3 tahun sampai 5 tahun, Pak. Oh, 3 sampai 5. Paling Iya. lama 5 tahun ya, Bu, Paling ya? lama 5 tahun. Oh, itu kalau suku bunga kompetitif lah ya, Bu, ya? Suku bunga menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada orang misalnya mau datang nih, Bu, mau deposito gitu. Itu bisa juga? Langsung dari datangnya tuh bisa, Pak. Bisa langsung ya. Jadi Sukmania ya tidak hanya terbentur harus anggota koperasi gitu ya, Bu, ya. Iya, tapi Jadi masyarakat umum juga bisa. tapi lebih mengutamakan koperasi sih, Pak. Anggota koperasi misalkan ya. ada datang nih nasabah umum, kita akan referensiin kepada koperasi sebagai anggotanya baru menjadi debitur kita. Oh, gitu ya Sukmania ya. Iya. Jadi
tadi letaknya di Sangaji ya? Dan AM Sangaji, AM Jakarta Sangaji, Pusat. Jakarta Pusat. Jadi Iya. kalau ada yang Sukmania daerah sana, Jakarta Pusat bisa langsung menghubungi atau langsung datangi BPR Koperindo. Nah, Iya. ada itunya Bu, website atau Ada. medsosnya bisa Ada. disebutkan? Koperindo Jaya di Instagramnya Koperindo, Bank Koperindo. Untuk medsosnya di IG-nya juga ada Koperindo Jaya. Oke, ya jadi langsung kepoin aja. Apalagi yang ini datang adalah di root-nya langsung ya Bu ya. Ya, Oke, nah terus selain dari penghargaan, kemudian tadi juga letaknya udah tahu. Nah sekarang pingin tahu lagi nih Bu, misalnya kenapa sih Ibu bisa dapetin penghargaan itu tadi? Ada Ibu kan lokasinya di DKI ya Bu ya? di DKI, Nah, iya Pak. DKI itu kan pasti kan ada berapa BPR Bu daerah situ Bu? Di lokasi? daerah di area Jakarta Pusat itu ada 7 BPR. Oh 7 BPR. Ada 7 Nah BPR. dari 7 BPR itu hanya Ibu yang dapat atau ada lain yang dapat penghargaan The Finance atau Infobank itu Bu? Kalau di area Jakarta cuma 2 yang dapat, Pak. Oh cuma 2? Dari 28 anggota komisariat ya Pak, tapi kalau di area Jakarta Pusat cuma Koperindo. Oh cuma Koperindo doang? Wih, Iya. luar biasa ya. Koperindo ya, jadi yang datang ke podcast Sukma ini nggak kaleng-kaleng. Terima Iya, kasih loh Bu waktunya ya Bu ya. alhamdulillah. Oke, nah sekarang Bu kalau ini kan teman-teman industri BPR atau mungkin Sukmania pingin tahu nih, yang membedakan kok Ibu bisa dapat penghargaan itu kayak apa sih Bu? Gitu loh. Biar nih industri BPR, teman-teman industri BPR ataupun masyarakat bisa mengetahui. Mungkin Silakan. fokus pasarnya kali Pak. Fokus pasarnya, jadi kita tidak rebutan dengan bank umum, apalagi Jakarta Pusat itu kebanyakan bank umum ya Pak ya. Bank umum, jadi kita tidak rebutan nasabah di sana. Jadi nasabah itu udah ada dengan segmen pasar koperasi yang sebagai anggotanya yang tersebar di seluruh Jakarta dan sekitarnya, termasuk Depok, Bandung, masuk Cibubur. Jadi anggotanya udah langsung ke Koperindo. Jadi kalau misalnya anggota dari Cibubur harus langsung ke kantor Ibu? Apa Enggak. gimana? Kita kan juga saat ini kan juga bisa online semuanya juga. Jadi mereka bisa ke website mau jadi bisa buka, website juga? Bisa. Cairnya melalui website atau harus datang ke Kalau kantor? cairnya kita juga bisa, kita punya namanya bukan bilet deposito, misalkan namanya adalah konfirmasi deposito. Itu bisa pencairan tanpa tanda tangan, tapi confirm langsung dengan nasabah. Oke. Jadi minta standar instruction-nya dari awal pembukaan depositonya, jadi nasabah nggak perlu datang ke bank. Oh, nggak perlu datang ke bank? Nggak perlu datang ke bank. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi kita ya Bu ya? Iya. Ya, terus jaminannya kalau soal jaminannya gimana Bu? Penyerahan jaminannya? Kalau misalnya masyarakat umum ya, masyarakat umum. Yang misalnya. jaminan maksudnya buat BPKB kredit, misalnya, BPKB buat kredit. atau apa biasanya di koperasinya Pak. Misalkan pencairan kredit itu per koperasinya, anggotanya datangnya ke koperasi. Nanti pencairannya itu berdasarkan Koperindo memberi kuasa kepada koperasi, nanti koperasi yang menyerahkan kepada Koperindo untuk jaminan. Oke, nah itu tadi ya 8 juta ya Bu ya? 8 juta sampai dengan 1M ya Bu ya? 1M. Oke, 1M. Itu satu orang atau kalau satu keluarga itu 8 juta, fasilitas katakanlah 10 juta. 10 juta itu untuk satu kakak atau suaminya? Per orang. Oh, walaupun dia anggota koperasinya misalnya suami istri nih. Suami istri bisa. Suaminya 10 juta, Jadi istrinya dia juga 10 juta tidak bisa. termasuk pembatasan BMPK seperti halnya yang iya, ada iya. di BPR Oh, itu enggak? bisa per Oh, orang. bisa ya, per orang ya. Asalkan memang jaminan sama usahanya kompatibel. Oke, luar biasa nih ya. Nah, berarti salah satunya kunci suksesnya tadi kata Bu Yana adalah fokus kepada segmen pasar gitu ya Bu ya? Fokus pada segmen pasar. Ya ada plus minusnya di Gimana nih plus minusnya apa Bu? plus minusnya ibaratnya Karena PPh pajak 20% atau gimana? plus minusnya ya pertama kita plusnya ya, jadi untuk biaya operasional segala macam kita tidak membutuhkan marketing pertama. Itu dari koperasi semua, udah referensi anggotanya yang datang, tabungan, deposito, pinjaman semua gitu kan. Ya minusnya terkadang yang dikenal sama nasabah itu bukan Koperindonya, tetapi adalah koperasinya. Karena ibaratnya
kerjasama antara BPR, Koperindo dengan koperasi. Koperasi ini sebagai agennya. Kalau di BPR umumnya tuh mediator lah. Oh, koperasinya. Koperasinya sebagai mediator atau marketingnya lah kalau koperasi ini. Jadi yang mereferensikan nasabahnya. Jadi Koperindo dibilang dekat dengan nasabah, nasabahnya lebih dekat dengan koperasi. Oke. Jadi untuk ke depannya mungkin juga segmen umum yang bisa direct langsung anggota mungkin kami akan lakukan juga, Pak. Oke. Saat ini masih dengan koperasi dulu. Masih dengan koperasi ya. Tapi kedepannya akan langsung head to head langsung ya Bu ya. Iya, udah ada beberapa juga anggota koperasi yang langsung head to head, tidak lagi mau menjadi anggota. Kalau jadi anggota koperasi itu mereka sudah tidak punya simpanan wajib, simpanan pokok di koperasi. Mereka taruh sebagai nama mereka sendiri di BPR. Oh, jadi nasabah Sukmania kalau bukan menjadi anggota koperasi bisa juga direct langsung ke BPR Koperindo. Bisa. Tapi memang khusus untuk anggota Koperindo. Iya, bukan anggota koperasi ya. Nah, itu kan tadi kan ada plus minusnya, Bu. Nah, sekarang ingin tahu nih Sukmania nih selama ini Ibu udah berapa tahun, Bu? 20 tahun. 2019. Oh, 2019. Oh. Baru masih cupu ya, Bu ya? masih kecil, masih cupu ya, belum ada 10 tahun ya. Masih anak-anak dong ya? Masih belum sebesar Sukmania, BPR Sukma. Ya. Nah, itu kendala yang Ibu hadapi secara personal untuk mengembangkan BPR Koperindo ini biar Sukmania bisa tahu atau teman-teman industri BPR. Kendalanya ya terbentur dengan pertama ya regulasi ya Pak ya, dengan regulasi karena koperasi ini bukan di bawah lembaga jasa keuangan yang dikelola oleh atau yang diawasi oleh OJK. Itu jadi dia ibaratnya numpang dengan BPR yang ada LPS, ada pengawasan OJK gitu. Jadi ketika dia jualan kita juga punya ada BPR nih. Nah, tetapi di lain pihak OJK meminta kepada BPR Koperindo untuk jangan kerjasama menjadikan koperasi ini sebagai agen. Tapi coba untuk langsung terjun ke anggota yang langsung ke Koperindo tanpa koperasi. Agak berat di situ, Pak. Oh, gitu agak berat. Tapi regulasinya memang mengharuskan begitu atau memang regulasi menyarankan. Hanya baru saran ya, Bu ya. Oh, jadi bukan yang tadi saya bilang harus head to head gitu ya. Iya, sama nasabahnya gitu. Ya. Jadi cobalah dia beranggap Koperindo harus belajar untuk ke umum. Jangan pasarnya yang khusus aja koperasi. Biar meluas gitu ya. Biar meluas, terus menjadi juga pengawasan OJK-nya juga lebih baik ya. Karena kan OJK tidak bisa mengawasi koperasi. Oke. Nah itu kendala menurut Ibu kendalanya secara pribadi untuk mengembangkan industri BPR Koperindo. Nah kalau plusnya nih Bu? Plusnya kita nyari nasabah lebih enak sih Pak. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Karena satu koperasi misalnya anggotanya ada 1.000, langsung 1.000 punya Ibu nasabah yang noahnya ya? Iya, tanpa kita ada cost buat marketing, buat collection. Berarti jumlah karyawannya ada berapa Bu di Koperindo sendiri jumlah karyawannya cuma 10 orang Pak. Oh 10 orang? Iya. Oh tapi 10 orang plafonnya udah berapa tuh Bu bagi udah 70-an Pak. 70 miliar? Ya. Hah? 70 miliar 10 orang? Efisien banget ya Bu ya? Efisien banget Pak. Ya, Bu ya? Jadi ada plusnya di situ ya. Iya. Jadi dengan hanya ibaratnya satu orang di satu marketing bisa untuk 1.000 orang kali ya Bu ya. Iya. Karena tidak penagihannya nggak perlu terlalu intensif seperti konvensional gitu ya. Karena saya punya prinsip begini Pak. Nasabah itu ibaratnya saya tidak maintain terlalu lama. Oke. Nasabahnya ibaratnya gini. Tadi kan tapi jangka waktunya tadi berapa sampai lama? 5 tahun, tapi 5 tahun. 5 tahun itu mungkin hanya untuk angsuran. Tapi di 1-2 tahunan itu udah lunas. Oh, nasabahnya udah lunas? Iya. Oh, berarti kaya-kaya ya Bu ya nasabahnya ya Bu ya? Enggak juga. Kayak ada yang nggak ada. Nah tadi kan 5 tahun, setahun udah lunas. Iya, kadang ada setahun atau 2 tahun. Karena kita membiaya itu adalah yang kaya Pak. Kalau yang miskin susah nanti Pak. Kayaknya agak-agak gimana gitu ya podcast kali ini ya. Jadi yang punya duit doang yang dilayani sama dia. Yang nggak punya duit enggak kayaknya ya? Enggak juga. Dia bisa ada usaha juga bisa kita layani. Ya. Jadi yang penting ada usaha. Ada usaha. Kalau rumahnya ngontrak masih bisa apa gimana? Tapi dia anggota Koperindo, anggota koperasi sorry maksudnya. Semuanya sih kita basicnya jaminannya SHM sih Pak. Oh SHM. Jadi kalau yang ngontrak atau apa terserah yang penting jaminannya SHM.
Oh, walaupun punya orang tuanya. Walaupun Misalnya punya, gitu. kalaupun punya orang tuanya, kalau dia memang ada hak warisnya, kalau memang dia orang tuanya sebagai PG-nya juga boleh. Oh, PG itu maksudnya personal garansi ya, Iya, teman-temannya ya. bukan pijit, PG. PG. Nah. Ya, jadi itu salah satunya. Nah, itu kan tadi plus minusnya. Nah, kalau menurut saya dengar katanya Bu Yana nih salah satu dari anggota DPD Perbarindo DKI ya Bu ya? Iya, Ah, saya adalah anggota Perbarindo DKI Jakarta. Jaya ya Pak ya? DKI Jaya dan sekitarnya. Jaya dan sekitarnya. Ini di bidang apa nih Bu kalau boleh Saya tahu? di Ketua Bidang Dana dan Usaha. Oh, jadi Sukmania Bagian cari-cari uang. mencari uang. Jadi Sukmania bagi yang mau kerjasama Iya. atau mau mencoba prospek dengan DPD DKI Jaya dan sekitarnya, bisa langsung hubungi Bu Yana kalau masalah organisasi. Tapi kalau untuk masalah pribadi, personal, keuangan, deposito, dan lain sebagainya bisa langsung direct ke BPR Koporindo Jaya. Koperindo Jaya. Namanya udah di situ, kemudian alamatnya sudah ada, dan media sosialnya juga ada. Bisa langsung hubungi, langsung 24 jam ya Bu ya? Enggak? Oh enggak Pak. Enggak 24. Atau 32 jam? Enggak. Kita Senin sampai Jumat jam 8 sampai Oke. jam 5 sore. Oke, jadi operasionalnya dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 subuh ya Bu ya? 5 sore Oh, Pak. 5 sore ya? 5 sore ya? Nah, kira-kira ada lagi mau disampaikan ke Sukmania Ibu? Atau untuk closing statement-nya? Silakan. Closing statement-nya adalah untuk Mania tetap berpikir perbankan itu bukan hanya untuk menabung dan deposito, dan kredit, tapi perbankan itu juga adalah sebagai konsultasi keuangan finance untuk menjadi lebih baik. Oke, cukup Bu? Cukup Pak. Oke, berarti Sukmania tadi kita udah dengerin ya salah satu dari anggota DPD DKI Jaya dan sekitarnya dari bagian dana dan usaha, namanya Ibu Yana. BPR-nya juga BPR Koperindo yang ada di Jakarta Pusat, sudah mendapatkan Infobank Award, Golden Award, dan di daerah Jakarta Pusat hanya Ibu saja yang dapatkan, hanya BPR Koperindo. Jakarta Pusat ya. Jakarta Tapi kalau Pusat, kalau ya. ja- kalau Ya. Komisariat DKI ada 2. Nah, di DKI itu Jakarta Barat, Pusat, sama Utara itu hanya 2. Nah, bagi yang ingin menikmati keuntungan dan kemudahan fasilitas dari BPR Koperindo, silahkan datang langsung dengan stafnya Ibu ya, dari Senin dari jam 8 sampai Jumat jam 5 sore. Itu aja dari saya dan Bu Yana. Semoga sukses selalu. Terima Jangan kasih lupa Pak Henry. like, subscribe, dan share. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Sukmania. Thank you ya Bu. Thank you, Ya, Pak. terima kasih.